Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nunu Pujiati dari TK Negeri Pembina Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Izinkan saya akan memaparkan, mengoneksikan antar materi yang telah kami dapat selama mempelajari modul 1.1, yaitu tentang refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan mengenal filosofi pendidikan yang dilontarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara, salah satu tokoh peletak dasar pendidikan di Indonesia. Tulisannya sangat komunikatif dan tajam dengan semangat anti-kolonial. Beliau menjadi langkah awal perjalanan pendidikan di Indonesia sebelum kemerdekaan. Dan peran sekolah taman siswa didirikannya sejak tahun 1922. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Bukan hanya disiapkan menjadi pendukung kolonial Belanda dalam perdagangannya saja. Nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan oleh Ki Hajar Dewantara diantaranya adalah pembelajaran berpusat pada anak, memandang anak dengan rasa hormat, guru dan murid sejajar dalam dunia pendidikan. Anak adalah hal yang paling bernilai. Guru harus menerima macam-macam anak yang berbeda sesuai kodrat dan fitrahnya. Guru diibaratkan sebagai petani. Guru harus memfasilitasi tumbuh kembang keanekaragaman tersebut melalui penciptaan ekosistem belajar yang menyenangkan dan selalu dibingkai dalam nilai-nilai luhur Pancasila. Nilai-nilai luhur Pancasila tercantum dan termuat di dalam profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai tersebut yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan tentang trisentra pendidikan. 3 wadah dasar proses pembentukan pendidikan dimulai dari 1. Lingkungan keluarga, di mana lingkungan keluarga merupakan lingkungan yang pertama dan utama bagi perkembangan individu anak. 2. Lingkungan sekolah, satuan pendidikan yang menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar secara formal. Ketiga, lingkungan masyarakat, di mana sekumpulan masyarakat yang saling berinteraksi dalam suatu hubungan sosial. Selain tripusat pendidikan, Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan tentang azas trikon, kontinu, konvergen, dan konsentris. Azas trikon dapat dilambangkan sebagai sistem tata surya. Murid digambarkan sebagai planet yang mengorbiti matahari sebagai simbol nilai kemanusiaan dalam garisnya masing-masing. Setiap planet berevolusi dengan kecepatannya yang berbeda-beda, namun tak pernah berhenti untuk bergerak. Itulah gambaran azas trikon. Nah, setelah mengenal azas trikon, tripusat pendidikan, kita sebagai pendidik juga harus mengenali dan memahami apa itu pendidik? Apa peran seorang pendidik? Peran seorang pendidik tidak lagi sebatas menjadi pengajar, tetapi selaras dengan konsep yang dilontarkan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarso sung tulodo, ing madya mangunkarso dan tutwuri handayani. Ing ngarso sung tulodo mampu menjadi teladan bagi siswa, baik sikap maupun pola pikirnya. Ing madya mangunkarso, di tengah memberikan atau membangun semangat para siswa. Tutwuri handayani, dari belakang seorang pendidik memberikan dorongan dan motivasi kepada para siswanya.
Mendidik dan mengajar dapat digambarkan sebagai proses memanusiakan manusia sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Makna kemerdekaan menurut Ki Hajar Dewantara adalah bagaimana membentuk manusia harus dimulai dari mengembangkan bakat. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti menurut Ki Hajar Dewantara adalah perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga, yaitu cipta, rasa, karsa. Yang ingin segera saya terapkan di kelas setelah mempelajari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah saya ingin membuat kesepakatan kelas, berliterasi, merdeka belajar dan berkolaborasi, melakukan asesmen diagnosis, dan melaksanakan pelayanan dan pembimbingan terbaik. Membuat kesepakatan kelas dibuat secara bersama-sama, selanjutnya akan membuat refleksi bersama-sama setelah pembelajaran usai. Berliterasi, ibarat seorang petani, maka saya harus berliterasi tentang teknik menanam dan menghasilkan tanaman yang berkualitas. Melakukan asesmen diagnosis awal dan asesmen diagnosis berkala untuk mengetahui sejauh mana perkembangan kognitif dan non-kognitif, mengetahui kendala belajar murid, serta melakukan tindak lanjut dan evaluasi. Selain penerapan di atas, yang ingin saya terapkan juga adalah menumbuhkan kecintaan dan kedekatan murid dengan guru dan orang tua secara bersama-sama. Merdeka belajar dan berkolaborasi, memberikan pelayanan dan pembimbingan yang terbaik demi kenyamanan dan kebahagiaan murid. Demikianlah kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan salam sejahtera.